Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ada pertanyaan, Ibu, bagaimana sih kerangka konseptual pembentukan lembaga negara independen itu? Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang itu, bagaimana kerangka konseptual pembentukan lembaga negara independen. Jadi, istilah lembaga negara independen atau lembaga negara ini mempunyai istilah yang banyak, mempunyai istilah yang bermacam-macam ya. Ada yang menyebutnya sebagai organ, badan, kemudian institusi, ada instansi, kemudian ada yang menyebutnya state auxiliary agencies, kemudian ada yang menyebutnya sebagai badan-badan independen dan lain-lain. Namun dari berbagai macam banyaknya istilah-istilah itu mempunyai satu makna, satu arti, yaitu suatu organisasi yang tugas dan fungsinya untuk menjalankan tugas pemerintahan atau negara. Itu ya. Jadi poinnya adalah itu suatu organisasi yang tugas dan fungsinya untuk menjalankan tugas pemerintahan atau negara. Jadi lembaga-lembaga independen ini merupakan hal yang beda dari lembaga negara utama atau lembaga tinggi negara yang diatur sangat jelas oleh konstitusi. Jadi lembaga negara independen ini berada di bawah lingkup untuk membantu tugas lembaga negara utama atau lembaga tinggi negara. Seperti itu. Jadi ini merupakan lembaga penunjang. Lembaga negara independen ini merupakan lembaga penunjang dari lembaga negara utama. Jadi di sini ormas ataupun organisasi sosial itu tidak masuk dalam lembaga negara. Kenapa? Karena dia tugas dan fungsinya tidak untuk menyelenggarakan pemerintahan, jadi tidak termasuk. Nah, kalau kita bicara masalah lembaga negara, kita mengenal adanya teori Montesquieu, teori trias politica. Montesquieu sudah pada kenal kan ya dengan teori trias politica ini. Jadi menurut Montesquieu, teori pembentukan lembaga negara itu dibagi menjadi 3, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, eksekutif di sini adalah untuk menjalankan undang-undang, kemudian legislatif itu yang membuat undang-undang, dan yudikatif adalah untuk mengadili pihak yang pihak peradilan seperti itu. Nah, Montesquieu di sini membagi lembaga negara menjadi 3 itu untuk apa? Untuk separation of power, untuk memisahkan kekuasaan supaya terjadi check and balances antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, saling mengontrol. Nah, kenapa? Karena apalagi di ranah yudikatif, hakim itu harus bersifat independen, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun ya, karena ini terkait mengadili nasib manusia. Namun di Indonesia sendiri itu tidak menganut konsep trias politika secara murni, secara utuh, dan tidak separation of power namun distribution of power, saling pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Misalkan di sini dalam hal eksekutif, ke presiden di sini selain dia menjalankan undang-undang, dia juga bisa membuat undang-undang, misalkan dalam kegentingan memaksa, itu bisa membuat perpu. Begitupun dengan legislatif. Selain membuat undang-undang, di sini presiden juga memberikan pendapat terkait usulan terkait undang-undang seperti itu. Kemudian berbeda halnya dengan Montesquieu. Konsep trias politik Montesquieu Hans Kelsen di sini membagi lembaga negara atau organ negara ini ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Jadi menurut Hans Kelsen di sini siapa saja menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Jadi menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang, lembaga dapat disebut sebagai organ negara
apabila berfungsi untuk menciptakan norma atau norm creating atau menjalankan norma norm applying. Artinya organ negara ini tidak melulu, tidak selalu berbentuk organik. Lebih luas dari itu, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat disebut organ, asalkan fungsinya bersifat menciptakan norma atau norm creating atau menjalankan norma norm applying. Itu menurut Hans Kelsen. Yang pertama. Yang kedua adalah he personally specific legal position. Jadi tiap individu itu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu. Misalkan ciri-cirinya, organ negara itu adalah dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan fungsi pemerintahan. Yang kedua, misalkan fungsinya itu sebagai profesi utama, bahkan menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat eksklusif. Misalkan hakim di sini bersifat eksklusif untuk mengadili. Kemudian karena fungsinya itu untuk menjalankan menyelenggarakan pemerintahan, maka mendapatkan gaji dari negara. Itu menurut Hans Kelsen terkait pembagian lembaga negara. Nah, jadi tidak semua rakyat, tidak semua masyarakat di sini disebut sebagai organ negara ya menurut Hans Kelsen, karena tidak semua rakyat di sini berfungsi untuk membuat norma dan menjalankan norma. Jadi yang dimaksud organ negara menurut Hans Kelsen di sini adalah seseorang yang menjalankan fungsi yaitu norm applying dan norm creating, seperti itu. Secara umum, lembaga negara independen atau state auxiliary agencies ini muncul itu karena ada beberapa hal, ada dua hal. Yang pertama yaitu adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi atau tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Karena dari semakin berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, negara itu yang semakin luas, kemudian wilayahnya, kemudian masyarakatnya yang semakin banyak dan heterogen dan lain-lain, maka tugas negara pun akan semakin kompleks. Maka diperlukannya adanya lembaga negara independen ini. Yang kedua, adanya upaya empowerment atau memberikan penguatan terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga negara baru yang lebih spesifik. Nah, lembaga negara independen ini tujuannya munculnya itu juga karena untuk memberikan penguatan kepada lembaga negara utama yang sudah ada. Seperti itu. Jadi dengan tugas yang lebih spesifik. Nah, lembaga-lembaga negara yang hadir ini sebagai alat perlengkapan negara ini akan membentuk tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efektif, efisien, kemudian berkeadilan dan tidak tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Jadi, untuk membentuk suatu lembaga negara itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana struktur lembaga itu. Jadi bentuknya, inrichtingnya itu seperti apa. Misalkan parlemen. Dalam parlemen ini bagaimana inrichtingnya, bagaimana struktur lembaganya. Misalkan satu majelis atau dua majelis dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara menyusun suatu lembaga tersebut. Misalkan susunannya itu orangnya, misalkan orang yang akan menduduki lembaga tersebut itu dengan cara seperti apa, pemilihan atau penunjukan, seperti itu. Kemudian dari syarat-syarat kecakapannya, misalkan kriterianya seperti apa, kok dia harus bisa seperti apa, misalkan harus WNI, berumur sekian, harus ijazahnya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu juga harus ditentukan. Dan juga cara menggantikan jabatannya, misalkan setelah orang tersebut itu ditunjuk, dipilih atau direkrut, jabatannya habis, bagaimana mekanisme penggantian
eh, jabatan tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, juga harus ditentukan tugas dan kewajiban lembaga negara. Nah, suatu lembaga negara yang dibentuk itu juga harus ada kompetensi masing-masing, tugas dan kewajiban dari lembaga-lembaga tersebut. Misalkan harus ditentukan kewajibannya apa, tugasnya apa. Jadi jangan sampai tumpang tindih antara lembaga negara satu dengan lembaga yang lain. Jadi harus jelas kompetensinya. Jadi dua hal yang penting yang harus dirumuskan terkait dengan wewenang atau tugas dari lembaga negara. Yang pertama, misalkan bidang hukumnya harus jelas kapan waktunya. Waktu sejak kapan lembaga negara tadi nanti akan bertugas, akan berjalan, akan beroperasi. Kemudian orangnya, pembagiannya, mana yang termasuk wewenangnya. Kemudian ketiga, wilayahnya. Wilayahnya ini lembaga negara nanti akan menangani, akan menangani di wilayah mana saja. Ini terkait dengan wilayah yurisdiksi. Misalkan dalam pengadilan ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Misalkan pengadilan negeri Kota Bogor itu kompetensi absolutnya menangani perkara-perkara perdata untuk non-muslim, misalkan perkawinan untuk non-muslim, perdata dan juga pidana bagi yang berwilayah di Kota Bogor. Jadi harus jelas wilayahnya juga seperti itu. Kemudian juga kompetensi dari lembaga itu meliputi kewajiban-kewajiban atau hal-hal tertentu yang harus dilaksanakan oleh lembaga serta ada tindakan hukum yang dapat dijalankannya. Jadi terkait dengan kompetensi ini juga harus ada tindakan hukum apa yang akan dijalankan. Jadi ada dua hal ya yang harus diperhatikan, yang harus dirumuskan dalam membentuk lembaga negara. Yang pertama, bidang hukumnya jelas tadi waktunya kapan, kemudian pembagian wewenangnya apa saja, dan wilayahnya kompetensinya, wilayah yurisdiknya untuk menangani apa saja, di kota mana saja atau di seluruh Indonesia kah, atau misalkan KPU, kan ada KPU Kota Tulungagung hanya menyelenggarakan pemilu di bagi orang yang ber-KTP atau berdomisili di Tulungagung saja, atau KPU RI wewenangnya menyelenggarakan pemilihan umum di seluruh Indonesia, misalkan untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Jadi kompetensinya bidang dan juga kompetensi ini juga harus jelas bahwa lembaga-lembaga ini nanti yang akan dibentuk ini nanti kewajiban kemudian tugas wewenangnya ini harus jelas ditentukan. Supaya apa? Supaya lembaga ini nanti tidak tumpang tindih antara kewenangan satu dengan kewenangan yang lain. Apabila rumusan terkait pembentukan lembaga negara ini tidak jelas, maka lembaga tersebut menjadi kurang baik karena tidak mengetahui kompetensi masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman ya, terkait kerangka konseptual pembentukan lembaga negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.